Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Sabta dari Prodi Bimbingan dan Konseling Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan layanan mengenai membangun kecerdasan emosi dalam pertemanan sebaya. Sebelum pada inti materi, sebelumnya mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya di kelas ini 7A ya? 7A ada berapa siswanya? 2. Hadir semua? 2. Yang gak hadir berapa orang? 2. Kenapa sakit? Kepada inti materi aja ya. Di sini membangun kecerdasan emosi dalam pertemanan sebaya. Sebelumnya ada yang tahu nggak pertemanan sebaya itu apa? Ada yang tahu? Jadi teman sebaya adalah kedekatan hubungan pergaulan kelompok teman sebaya serta hubungan antar individu atau anggota yang mencakup keterbukaan, kerjasama, dan frekuensi hubungan menurut Pareto Sastro tahun 1983. Jadi teman sebaya itu teman kalian yang umurnya hampir sama dan memiliki keterkaitan yang cukup dekat sama kalian. Lalu di sini ada juga yang menjelaskan bahwa teman sebaya itu hubungan individu pada suatu kelompok kecil dengan rata-rata usia yang hampir sama. Tadi kan hampir sama ya usianya. Masing-masing individu mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Mereka menggunakan beberapa cara berbeda untuk memahami satu sama lain dengan bertukar pendapat. Jadi kalau misalnya kalian berteman, pasti kan kalian kayak kalau kalian lagi bingung, kalian suka sharing kan sama teman-temannya. Pasti nanya, aku bagusnya gimana nih, gitu kan? Pasti kalian suka sharing. Terus ada juga di sini tanda-tanda pertemanan yang baik. Jadi kalau teman yang baik tuh adanya dukungan, kepercayaan, dan kejujuran. Jadi dalam pertemanan itu kalian kalau misalkan ada temennya yang lagi mau ikut lomba atau ajang apapun, pasti kalian ngedukung dia ya. Jangan kayak jangan nggak didukung gitu, kalian harus ngedukung. Terus adanya kepercayaan. Jadi kalau dalam pertemuan itu kalian harus ada kepercayaan dan kejujuran. Harus saling jujur kalau sama teman. Lalu ada juga tidak ada yang merasa dihakimi. Jadi dalam pertemuan itu tidak ada yang merasa dihakimi. Jadi kayak kalau misalnya kalian berteman nih berempat, tapi ada satu tuh kayak yang merasa diasingin gitu. Nah jangan sampai kayak gitu kalau berteman. Lalu berteman memberikan kenyamanan. Nah dalam pertemanan ini kalian harus saling memberikan rasa nyaman biar pertemanan itu langgeng. Lalu ada saling memaafkan. Nah di sini kalian dalam berteman kalau misalnya ada teman yang salah atau gimana, kalian harus sama-sama saling memaafkan ya. Jadi kalau kalian saling memaafkan, pertemanannya itu bisa lama lah gitu. Lalu ada menjaga pertemanan yang baik, selalu berbuat baik. Nah di sini selalu berbuat baik itu contohnya apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau kasih contoh nggak? Nggak ada. Nah jadi selalu berbuat baik. Misalkan ada temennya yang sakit, kalian jenguk, atau enggak temennya lagi kesusahan, kalian bantu. Lalu di sini juga ada jadi pendengar yang baik. Nah pasti kan di sini kalian suka pada curhat kan ke temennya. Nah kalau kalian suka curhat, nah kalian harus menjadi pendengar yang baik. Pas teman kalian lagi curhat, kalian dengerin. Lalu ada sediakan waktu beraktivitas bersama. Nah pasti kalian di sini teman sekelas suka main bareng kan? Atau enggak? Suka main. Jadi kan harus sediain waktu buat kalian bisa main bareng atau beraktivitas apapun itu. Lalu tunjukkan kalau kamu bisa. Nah kalau misalnya teman kamu ada yang mau ikut sesuatu ajang atau gak kamunya, kamu harus tunjukin bahwa aku tuh bisa nih ngelakuin ini, aku bisa nih ikut lomba ini gitu. Nah lalu di sini ada yang kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi merupakan kemampuan memantau diri sendiri atau orang lain yang melibatkan pengendalian diri, semangat, serta kemampuan untuk membedakan dan menanggapi dengan tepat suasana hati, temperamen, motivasi, dan hasrat orang lain. Tangannya ke depan, ke atas, samping, bawah, agak berjarak ke tangannya. Ulang lagi ya, ke depan, ke atas,
agak konsentrasi ya. Nah sekarang udah boleh duduk. Ambil aja dulu, nanti dari sana ambil dulu emotnya baru nanti ngisi ke depan. Boleh ambil dulu. Ini bisa dijadiin media buat kalian kalau misal kalian lagi sedih, lagi marah atau perasaan apapun yang lagi kalian rasain tapi kalian gak bisa ungkapinnya ke orang ataupun kalian ngobrol ke siapa, kalian bisa bikin gambar atau gak diginiin, kalian kayak bikin gambar sedih, berarti itu kalian lagi sedih. Setidaknya emosi yang ada dalam diri kalian tuh setidaknya bisa terrealisasikan. Kecerdasan emosi dengan pertemanan sebaya, ada yang mau nyimpulin nggak apa dari pembicaraan barusan? Ada yang mau nyimpulin? Nanti ini dapat lagi double. Ayo siapa yang mau? Gak ada yang mau? Ada yang mau nggak? Udah, nggak apa-apa. Jadi dengan kita bisa membangun kecerdasan emosi dalam pertemanan sebaya, itu bisa membuat kita lebih baik dalam menjaga kecerdasan emosi kita. Kita bisa lebih dapat mengendalikan emosi kita. Jadi kalau misalnya kayak tadi kita lagi emosi, jangan sampai teman kita tuh kena imbasnya dari apa yang kita rasain. Padahal teman kita tidak tahu apa-apa. Jadi dengan kita bisa membangun kecerdasan emosi, itu bisa membuat kita bisa lebih baik lagi, dan pertemanan yang kita jalani pun akan lebih nyaman, lebih lama pertemanannya. Mungkin cukup sekian yang dapat tersampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Sebelum mengakhiri kegiatan, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya atas